Kami keluarga Astaka Entertainment mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Duh, malam-malam gini masak sahur apaan ya? Enaknya masak yang cepet nih. Hai guys, selamat datang bersama gue Yosi Anjasmara. Balik lagi dalam acara Masak Sahur Kuy. Hari ini jadi gue akan masak yang simple dan gak ribet. Terus juga ini bisa dimasak untuk siapapun. Bisa juga dimasak mau cewek, mau cowok. Pasti kalian bisa masak ini. Kalian bisa tebak masak apaan? Ya, nggak jauh-jauh kita masak telur isi sayur dengan saus asam manis. Oke, langsung aja ya kita sebut bahan-bahannya. Yang pertama kita punya isiannya dulu ya. Isiannya dulu itu ada yang pertama nih. Ini kol. Sayurnya itu ada terdiri dari kol. Terus yang kedua ada wortel. Wortelnya di sini kita iris-iris kecil-kecil ya, supaya kenapa? Dia bakal lebih cepat mateng. Soalnya kan sifat wortel itu kan keras ya, jadi kita irisnya tipis-tipis. Beda kalau kol. Kalau kol emang dia mudah layu, jadinya kita irisnya sesuai biasa aja gitu. Terus yang ketiga kita ada daun bawang. Daun bawangnya kita pakai sedikit aja karena dia sebagai aromatik juga. Terus yang ketiga ada bawang bombay. Kita juga pakai bawang bombay buat isiannya supaya lebih enak juga rasanya. Terus bumbu-bumbu powdernya kita punya kaldu jamur yang pertama. Terus bumbu bubuknya yang kedua kita pakai gula juga. Yang ketiga kita pakai garam, kita tabur-tabur nanti biar seasoningnya lebih enak gitu ya. Terus yang keempat buat sausnya juga kita pakai bawang bombay juga. Terus sausnya kita terdiri dari saus ABC tomat. Terus kita pakai saus ABC saus sambal ya. Terus yang ketiga kita pakai sedikit kecap Inggris. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nih guys, kita buat telurnya dulu ya. Kita di sini gak ribet-ribet, pakai telur aja. Kita beli di warung-warung terdekat, gak ribet kan? Kita beli aja lah setengah kilo, tapi paling pakainya 3 biji doang. Kita ambil dulu ya 3 biji. Kita pecahin. Sendoknya gede banget lagi, ya ampun, lihat deh. Terus yang kedua, telur yang kedua kita masukin. Aduh, panik nggak? Panik. Yang kedua, telur yang kedua. Terus telur yang ketiga kita masukin lagi. Ya, jatuh lagi guys. Ini yang ketiga. Terus habis itu kita seasoning ya, pakai kaldu jamur. Seasoning yang enak. Terus pakai garam juga sedikit. Terus sayur-sayurannya kita masukin. Sayur-sayurannya. Oh iya, bawang bombaynya juga ya. Jangan lupa bawang bombay dimasukin. Kita rapihin dulu guys. Kita aduk sampai dia tercampur semua. Setelah kita aduk, langsung aja kita siapin wajannya. Kita pakai wajan untuk menggoreng telurnya. Udah nyala. Maaf guys, lupa dicetakin ternyata. Lanjut.
Kita tunggu panas. Kita tunggu panas dulu minyaknya. Kita kira-kira ya guys. Terus abis itu kita sambil ngaduk terus supaya bumbunya meresap dan larut. Nah, buat ngecek kita tuang sedikit telurnya. Kalau tandanya dia udah telurnya sedikit dituang udah gampang kemateng, berarti itu tandanya minyaknya udah panas. Tapi ini belum panas sih, jadi kita tunggu lagi. Jadi itu kita di sini nggak cuma telur doang ya, karena kita kan sahur, kalian tahu kan, kalau kalian sahur itu pengen makanan yang simple tapi enak kan. Nah, kita padu padankan dengan menggunakan saus asam manis. Jadi kalian juga makan nggak bakal bosen kan. Jadi kalau kalian makan ini yang nggak berasa makan telur doang, tapi kalian berasa makanannya itu lebih istimewa karena pakai saus asam manis itu sendiri. Makanya kita buat dipadu padankan dengan saus asam manis. Kita tunggu lagi guys. Masih belum panas, kita tunggu lagi. Lagi apa udah panas minyaknya. Jadi kalau nggak panas soalnya nanti dia jadi apa ya, dia nggak set gitu di dalam. Makanya kita mendingan panas pas kita tuang dia langsung ngeset. Jadi sayurannya itu nggak kemana-mana, nggak keangkat gitu. Nah, ini kayaknya sih udah panas ya. Soalnya kalau kita tuangin dia udah langsung kegoreng. Kita tuang pelan-pelan. Kita tuang. Setelah itu kita tunggu sampai telurnya itu matang. Tuh dia jadinya tuh kayak puyung hai gitu loh guys. Kalau kalian lihat, dia tuh ngembang. Terus lihat tuh, dia tuh ngembang. Terus telurnya itu melimpah banget. Terus sayurannya juga dia bakal ngisi di dalamnya. Jadinya bakal kalau kalian makan itu bakal sehat banget sih. Aku sih nyaranin banget ya buat kalian masak ini karena di samping simple, sahur kan itu males banget ya. Apalagi kalian pengennya masak-masakan yang bener-bener hangat kan. Nah, mendingan kalian buat masakan kayak gini. Soalnya kalau misalkan kalian ngangetin kan pasti kadang orang kalau masakan diangetin tuh kayak kurang selera gitu ya. Makanya mendingan kalian kalau mau masak yang fresh, hangat, masak ini nih. Ini salah satu contoh supaya kalian bisa masak mudah di rumah saat sahur. Kita langsung cek. Lihat guys. Dua kan? Kita tunggu ya. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapin dulu ya mangkok ataupun piring buat nyiapin dari si telurnya itu sendiri. Kita cari dulu guys. Oh nih guys, di sini aku pakai piring coklat. Piringnya dari kayu gitu. Nah, nanti kalau misalkan telur yang kalian buat kegedean untuk kalian plating, itu bisa kalian bagi dua. Jadi kalian tumpuk bagi dua, terus disesuaikan dengan si plate-nya ini sendiri. Jangan lupa ya guys, untuk dicek telurnya, siapa tahu gosong. Daripada gosong terus nggak enak, mendingan kita cek dulu. Kita cek, dilihat bawahnya. Kalau misalkan udah golden brown, kalian bisa balik telurnya. Tapi kalau aku lihat ya, ini tuh telurnya masih masih kalau kata orang genyeh ya, genyeh gitu loh. Genyeh itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, lembek-lembek gitu. Jadi kita harus nunggu dulu sampai dia garing.
Kenapa sih dia masih basah? Soalnya basah itu dari sayurannya itu. Kalau sayurannya belum matang ya, itu dia nanti bakal basah gitu. Makanya kita segimana caranya kita buat supaya si sayuran dan telurnya itu matang secara bersama-sama. Lihat guys, ini kan masih G-nya gini ya, maksudnya masih lembek gitu lah ya. Kalau kita balik biasanya riskan kalau bakal hancur. Jadi lebih baik kita diemin dulu sambil kita cek apakah ini matang atau enggak. Kita diemin dulu. Habis itu kalau emang bener-bener udah matang, udah garing, langsung aja dia dibalik. Kalau aku lihat sih ini masih belum golden brown ya, masih warna-warnanya belum keluar gitu, belum mateng. Nah, kita balik aja. Nah, lihat deh, tuh bagus kan? Kita kejar sampai teksturnya tuh kayak gini ya. Kita tunggu, cium deh. Kalau kalian bisa nyium ya, itu harum banget guys, sumpah bener-bener harum banget. Sumpah ini aja gue lagi puasa, gila tergoda banget. Ini bener-bener cocok sih kalau misalkan kalian emang suka banget masak sendiri, terus riset-riset sendiri. Kalian cocok banget nih bikin-bikin kayak gini. Karena selain kalian bisa buat menu-menu buka puasa ataupun menu sahur, kalian juga bisa buat ini sebagai ide bisnis guys. Jadi kalian jangan sampai stuck di situ-situ aja. Kita sebagai orang yang terdidik, kita juga harus inovasi. Jadi masakan-masakan yang sederhana kita buat menjadi looknya lebih baik, dan kita juga bisa menjual itu dan memiliki harga yang tinggi. Lihat guys, warnanya udah bagus banget ya. Terus warna si wortelnya itu loh, kuning, orange gitu, bagus banget nyala. Terus si daun bawangnya juga, dia juga bener-bener ngebuat warnanya jadi keluar. Kita cek lagi nih yang bawahnya itu udah matang atau belum, kita cek lagi. Karena kan tadi yang atas sudah kita cek, udah kita balik, jadi otomatis yang atas sudah matang kan. Nah, sekarang kita cek yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini lebih bagus lagi guys, soalnya si wortelnya, sayurannya itu lebih kelihatan, jadi lebih menggugah selera gitu buat dimakan. Sambil kita nunggu, di sini ada beberapa bahan juga untuk buat saus. Itu ada 3 pokoknya ya. Kalian cuma butuh 3 bahan. Pertama, saus asam manis itu kan rasanya asam dan manis ya. Jadi kalian cuma membutuhkan ini nih, kunci utamanya itu saus tomat ya. Terus yang kedua itu saus sambal, itu sedikit aja sebagai seasoning supaya dia jadi lebih pedas rasanya. Terus yang ketiga itu kecap Inggris. Kecap Inggris itu dibutuhin supaya rasanya lebih asin gitu. Kita juga butuh air. Air itu kenapa sih kita butuh air? Supaya saus yang kita buat itu nggak terlalu kental. Jadinya kita bisa tuang di si telurnya itu nanti gitu. Kita cek lagi guys. Ini tahu nggak, kalau kalian bisa hirup ya, kalau kalian bisa cium, wanginya itu kayak ini loh. Tahu nggak sih telur goreng yang di abang-abang SD gitu, yang campur saus? Sumpah mirip banget guys. Demi apapun. Ini tuh kalian kalau misalkan masak kayak gini ya, menggugah selera banget. Terus kalian tuh bakal inget ke masa-masa SD kalian gitu, yang suka nungguin telur kalau ke kantin kan. Sumpah deh. Kita cek lagi ya bawahnya. Oke guys, aku rasa sih udah mateng, jadi langsung aja kita angkat, kita tirisin. Nah, ini harus pelan-pelan ya guys, karena minyaknya panas banget. Kita butuh wadah yang lebih besar lagi supaya dia itu untuk meniriskan minyaknya ya. Nah, kita pakai piring ini dulu buat meniriskan. Lihat deh guys,
Wah, kalau kalian lihat nih, ih keren banget sih ini. Ini yang bagian bawah sama atas beda ya. Kita untuk plating mungkin kita pakai bagian yang bawah supaya sayurannya lebih kelihatan. Ini kita tirisin dulu. Kita turunin minyaknya supaya nggak terlalu berlemak. Bahaya juga kan kalau misalkan terlalu berlemak. Kita sambil tunggu tiris. Next step itu kita buat si sausnya. Kompor udah kita matiin, kita yang kedua itu ganti wajan ya guys. Jangan pakai wajan yang sama. Terserah sih kalian kalau mau pakai wajan yang sama nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalau pakai wajan yang sama takutnya ada rasa dari si telurnya itu tertinggal di wajannya. Jadi kan biasanya suka nggak enak gitu ya kalau minyak jelantah. Jadi aku mau pakai wajan yang baru supaya si rasanya itu tetap original. Tada! Ini dia kita pakai wajannya ini ya yang datar kayak gini. Aku sengaja bikin yang baru, pakai wajan yang baru karena supaya lebih enak gitu rasa si sausnya tuh nggak terkontaminasi. Yang pertama kita harus siapin minyak. Kita numpahin lagi. Kita tuangkan minyak. Kita apinya pakai api kecil dulu ya. Tuangkan minyak sedikit aja soalnya ini tuh cuman untuk ngoseng si bawang bombay, bawang putih sama si sausnya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak minyak karena nanti takutnya terlalu basah gitu. Kalau terlalu basah kan nggak enak. Jadi kita tunggu dulu sampai dia panas. Kalau misalnya udah panas, kalian tuh langsung aja tuangin si bawang bombay sama si bawang putihnya. Jangan lupa kasih perasa atau seasoning, kasih kaldu jamur ataupun garam. Gula juga sih aku pakai, soalnya kalau misalkan makin banyak bumbu yang digunain, itu malah cita rasa itu makin muncul gitu, makin beraneka ragam. Kita tunggu. Aku rasa ini udah cukup panas ya. Nah, untuk kita buat sausnya, kita yang si saus tomatnya ini 3 sendok. Perbandingannya ya, tomatnya 3 sendok, terus saus sambalnya itu 1 sendok, kecap Inggrisnya itu setengah sendok. Ini udah cukup panas ya guys. Kita tuangin dulu bawang bombay. Kita oseng dulu ya. Kita cium wanginya sampai dia harum, baru kita masukin bawang putih. Kenapa sih kenapa sih bawang bombay dulu? Soalnya kalau kita masukin bawang putih dulu, itu bakal cepet gosong. Jadi kita masukin bawang bombay dulu yang emang bahannya lebih besar-besar gitu, lebih tebal-tebal. Kita cium wanginya. Ini udah harum. Tapi aku masih lebih lama lagi sih supaya lebih keluar wanginya. Terus habis itu kita tuangkan bawang putih. Bawang putih itu bawang paling enak gak sih? Soalnya kalian dimana-mana kalau mau makan apapun pasti bawang putih selalu ada deh. Kita tuang bawang putihnya. Nah, kita oseng lagi nih sekarang barengan sama si bawang bombaynya. Tuh, sekali keluar bawang putih dimasukin langsung harum banget, sumpah deh. Bener-bener harum banget. Ini enak banget deh. Nah, terus biar bawang putihnya nggak gosong, langsung kita tumpahin si saus tomatnya. BTW ini dibuka belum ya guys? Oh, udah kok. Ini kira-kira 3 sendok kayak guys. 2. Terus ini yang ketiga.
kita aduk barengan si oseng-oseng tadi, si oseng bawang bombay sama si bawang putih. Ini kita pakai api gede ya guys, soalnya kan udah dimasukin saus, itu dia jadi liquid banget kan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan bawang kalian gosong, karena dia udah ada kuahnya kan. Jadi pakai aja api gede nggak apa-apa. Terus kita pakai ini saus sambal. Kita pakai 1 sendok aja karena supaya dia ada rasa sedikit rasa pedas ya, nggak plain cuman asam manis doang. Kita pakai 1 sendok. Terus kecap Inggris juga nggak lupa, kita pakai setengah sendok. Sorry guys, kebanyakan. Nah, ini udah kita masak. Sumpah ini tuh bener-bener masakan kayak saus-saus gurame gitu loh. Lihat deh. Kalian bisa lihat perpaduan antara bawang bombay sama bawang putihnya, terus sama sausnya. Oh iya, kita jangan lupa kita seasoning juga, walaupun emang si sausnya ini udah berasa, tapi tetap kita harus seasoning ya. Kita pakai kaldu jamur, pakai garam secukupnya, gula nggak lupa, terus kita aduk. Lihat guys. Cium deh harum. Harum banget guys. Lebih enak dari masakan orang-orang lain deh kayaknya. Bercanda guys. Ini kita oseng. Aku rasa sih cukup ya guys. Oh iya, airnya kita jangan sampai lupa nih. Kalau nggak pakai air, dia tuh terlalu apa ya? Terlalu saus banget gitu. Kita buat sedikit liquid ya, biar kuahnya itu melimpah gitu kan. Kenapa sih kita tambahin air? Kan di sini tujuannya supaya kita makan telur tapi nggak kering banget kan. Nah, ini aku tujuannya ditambahin air sausnya biar saus yang dihasilkan lebih banyak dan dia tidak terlalu, rasanya nggak terlalu saus banget kan. Jadi rasanya lebih enak kalau misalkan pakai air secukupnya. Nih, kalian bisa bedain deh yang pakai air sama enggak. Tadi kan sebelum pakai air, sekarang udah pakai air. Dia tuh lebih kayak saus-saus spaghetti gitu kan. Kita langsung itu lagi biar sampai dia matang. Kita masak lagi sampai dia matang. Kita tunggu ya guys. Nah, sembari nunggu sausnya, kita plating dulu ya guys. Ini saus telurnya udah aku bagi 2 sengaja supaya pas plating tuh gampang. Tuh guys, lihat deh. Sayur-sayurannya tuh lebih melimpah gitu loh di baliknya. Nih guys, kita tata dulu ya guys. Mohon maaf, ini sausnya udah cukup asap ya. Kalau kata orang sini bilangnya asap, maksudnya udah rada kering. Kita matiin. Terus ini tenang guys, aku udah cuci tangan, jadi tanganku bersih. Sebelum syuting pun, sebelum aku bikin video pun aku udah cuci tangan. Sebelum masak aku udah cuci tangan, jadinya aku cuci tangan mulu ya, biar terjaga dari virus. Ini kita tata dulu, ini tuh remehannya gitu loh guys. Oke, setelah kita tata, kita buat si telurnya itu bentuknya pas sama si plate-nya atau piringnya. Kalian bisa lihat guys. Ini bener-bener ya sayurannya keluar banget gak sih warnanya? Warna orange, warna putih dari bawang bombay dan bawang putih, terus warna hijau dari itunya, daun bawangnya. Nah, udah jadi telurnya, langsung kita tumpahin pakai si sausnya. Kita tuang ya guys sausnya.
Ih guys, ini tuh enak banget sih kayaknya. Kita bang. Ini sih bisa sih untuk makan sampai 2 orang kalau kalian yang mungkin baru-baru nikah, atau mungkin kalian masih berdua hidupnya kan, atau kalian yang ngekos, itu cukup sih. Kalau kalian emang sama teman kalian berdua itu cukup banget. Ini kita tuangin secara merata. Ya guys, tada, ini masakan dariku. Ini namanya sayur, ini namanya telur isi sayur dan saus asam manis. Tada, ini masakannya. Terima kasih guys, jangan lupa tonton terus channel ini dan jangan lupa subscribe ya guys, subscribe gratis. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.